Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1, bring out the show. Alhamdulillah, barusan kita sudah melewati sesi 1 ya dalam podcast khusus untuk tafsir Al-Quran. Sebagaimana barusan sudah didengarkan oleh hadirinnya, khususnya para hijrah brother ya. Begitu wah yang saya katakan. Kenapa wah? Saking takjubnya saya nggak bisa ngomong tadi. Serius, saya nggak bisa ngomong tadi. Karena baru membahas asbabun nuzulnya saja Al-Quran ini. Jadi awalan Al-Quran itu segelintir orang mungkin yang baru tahu hal seperti ini. Belum, untuk saya pribadi belum mendengar di umumnya. Nah, sebagaimana tadi dijelaskan bahwa Al-Quran itu dibagi menjadi di dalamnya dijelaskan, ada menjelaskan tentang tauhid, ibadah, dan cerita-cerita yang menarik, khususnya yang dititik beratkan di sini, maaf, jelas Al-Quran itu gak ada kayak dongeng-dongeng ini real secara asli yang terjadi di dalam Al-Quran. Adapun kisah-kisah yang akan dijelaskan di dalam Al-Quran itu tadi menarik ya, kita bisa dengarkan kisah tentang para nabi dan rasul. Ada pula yang di luar kisah nabi dan rasul, seperti yang dikisahkan Maryam dan lain-lain yang di luar rasul, dan kisah-kisah risalah lainnya yang tentunya ini menarik untuk dibahas dan menjadi suatu ibrah, mungkin pelajaran bagi kita semua, apalagi untuk para hijrah badal ini yang mungkin perlu dimotivasi, dikasih dorongan untuk lebih semangat lagi dalam memperdalam ilmu agama. Baik, tadi sampai kita pada kesimpulan awal mula turunnya ayat Quran surat Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 5 ya Ustaz ya. Ayat 1 sampai 5, dan luar biasa baru awalan sudah Masya Allah. Ternyata Rasul menemukan sesuatu yang di luar kebiasaan gitu. Dalam kondisi yang kondisi yang bertahanus itu berarti sendiri bertahanus itu menyendiri. Nah, menyendiri, dan berarti dalam posisi yang sunyi, sepi, tiba-tiba didatangi oleh malaikat Jibril dengan pasti para hijrah badar ini bisa membayangkan bagaimana kondisi Rasul saat itu. Baik, mungkin untuk meneruskan di sesi 2 ini saya serahkan kembali kepada Ustaz Fadl. Terima kasih Ustaz Dery atas waktunya. Tadi betul pada sesi pertama itu kita sebagai mukadimah ya, perlu kita kuatkan sekali lagi bahwasanya sepertiga Al-Quran itu isinya adalah kisah. Sepertiga ya Ustaz? Sepertiga Al-Quran itu isinya adalah kisah. Hal ini menunjukkan bahwasanya sepertiga ini harus kita perhatikan. Ya. Tema tentang tauhid jelas, karena ini sebagai fondasi kita harus tahu. Ibadah jelas, ini kita ingin tahu bagaimana cara pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita beribadah, itu tentu harus kita pahami. Nah, tapi ini jangan melupakan bahwasanya sepertiga yang satu lagi ini isinya adalah kisah-kisah di dalam Al-Quran. Nah, tadi saya sampaikan di sesi pertama itu. Nah, di kisah ini ya kita dapat membaginya ke dalam 3 bagian. Nah, 1 bicara kisah Nabi dan Rasul. Sebelum Rasul, dari mulai Nabi Adam dan sampai Nabi Isa, itu ada kisahnya. Ya. Nanti misalkan kita dapat mengambil dari buku Al-Mustafad. Itu bisa kita ambil sebagai rujukan. Kemudian nanti yang kedua yaitu kisah-kisah bukan Nabi dan Rasul, tapi diceritakan. Bahkan ada yang menjadi nama surat ya. Ada Maryam jadi nama surat, Ashabul Kahfi nama surat, kemudian Luqman. Itu nama surat. Nah, tapi pada kesempatan berbahagia ini kita batasi kisah tersebut. Yang kita bahas adalah di kisah yang ketiga, yaitu kita khususkan kepada kisah Nabi dan Rasul. Agar apa? Agar kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Dan itu mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaat. Amin. Ketika di hari kiamat. Amin. Nah, tadi menarik tadi ya, bahwasanya Rasulullah SAW tatkala beliau berada di dalam gua Hira ini, kemudian kita tahu tiba-tiba datang wahyu.
Iya. Ya kan? Tiba-tiba datang wahyu yang membuat diri Rasulullah SAW beliau takut. Nah, ini kan menarik untuk kita kaji dulu. Ini untuk apa sih beliau tahanus? Iya. Gitu kan? Benar. Dan ketika di usia 37 sampai 40 kurang lebih 3 tahun ini, ya? 3 tahun. 3 tahun. Jadi beliau selama 3 tahun itu bertahan. Beliau melakukan hal tersebut. Masya Allah. Ya. Memang kalau kita lihat juga sih ngapain juga, apa Rasul nggak kerja? Iya. Padahal kalau kita lihat putra-putri beliau kan banyak juga, gitu ya. Nah, kalau kita lihat perjalanan hidup dari seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu memang pertama beliau sudah dipersiapkan untuk menjadi nabi. Ya. Dan memang beliau itu latar belakangnya sebelum diangkat menjadi nabi, latar belakang beliau itu bisnis loh. Ya. Mulai dari usia 12 tahun beliau sudah magang, ya, internship ketika itu. Kemudian di umur 17 tahun itu beliau sudah menjadi manajer di sini. Kalau zaman anak-anak sekarang usia gitu masih sekolah. Masih sekolah. Gitu. 17 tahun sudah keliling wilayah Arab, wilayah Yaman beliau sudah keliling, wilayah Bahrain sudah keliling, ke utara ke Suriah beliau juga daerah Damaskus beliau sudah keliling. Nah, dan di umur 17 sudah menjadi tadi manajer, sudah punya lapangan usaha sendiri. Kemudian di usia 25 tahun beliau menjadi owner, dan berikut beliau itu sudah melakukan melakukan hubungan bilateral, gitu ya. 25 tahun itu ya. Dan di sini ada orang, ya, ada sosok wanita ketika itu, ya, Khadijah radhiyallahu anha, begitu menyenangi bagaimana akhlak dari Rasul, dan pada akhirnya kerjasama tuh. Pada awalnya bisnis dulu. Awalnya itu kerjasama. Bisnis dulu. Khadijah investor. Enggak langsung dong, ya. Bisnis dulu. Beliau seorang investor, kekayaannya melimpah. Kemudian dari situ bagaimana kekayaan ini, investasi ini digunakan, dan pada akhirnya untung luar biasa. Karena apa? Karena tadi akhlak beliau yang mulia. Nah, ketika itu di usia 25 kemudian menikah dengan Khadijah. Nah, pada usia 37 tahun ini, ya, pada usia 37 tahun ini, beliau itu kalau dikatakan oleh Robert Kiyosaki udah financial freedom. Artinya beliau itu kalau kata ya udah pasif income gitu. Jadi udah pasif yang mendatang aja harta itu gitu ya. Karena udah punya investasi di mana-mana. Sehingga ketika itu usia beliau banyak digunakan untuk kegiatan sosial, ya. Pada usia 37 itu. 37 itu sampai 40 itu udah melihat bagaimana kondisi masyarakat, banyak melakukan kegiatan sosial. Makanya tadi kan di sesi pertama itu ada perkataan menarik dari Khadijah radhiyallahu anha, ya. Aku suka bantu orang. Beliau tuh ngomong satu kalau bicara nggak pernah bohong, begitu. Memuliakan tamu, ya. Tadi kan ada apa? Membantu manusia, membantu orang lain, keperluan orang lain. Bisa kan berupa harta di situ, kan? Kemudian bahkan kalau orang itu kalau menyimpan barang, gitu, menyimpan uang, itu percaya kepada Rasul. Saking udah tahu tuh. Betul. Itulah sosok berat. Nah, tadi kembali ya, kenapa beliau tahan? Karena tadi melihat kondisi masyarakat Arab kala itu. Bisa kita bayangkan ada patung kemudian disembah. Yang nama berhala itu. Yang namanya berhala itu. Kemudian disembah, ada sesajen-sajian di situ. Ini secara logika juga ngapain? Gitu. Apakah patung tersebut dapat memberikan maslahat? Apakah patung itu dapat memberikan kemudaratan? Secara akal, gitu, kita akan mengatakan nggak mungkin. Bahkan bisa ketika itu Umar bin Khattab pernah sesekali ketawa, pernah sekali menangis. Beliau ketawa kenapa? Ketawa karena dulu saya punya patung, punya Tuhan terbuat dari roti. Afwan, Umar bin sebelum masuk Islam. Iya. Punya berhala, bukan berhala. Dari roti. Nyembah. Tuhan terbuat dari roti. Ketika roti lapar, ketika umat lapar, gitu kan? Kalau lapar, mohon maaf Tuhan, aku makan tangannya ya. Ya Allah. Ujungnya Allah. Nanti kan ujungnya apa? Ujungnya nanti ya udah, nanti Tuhan dimakan sama manusia. Ini sesuatu yang aduh. Kayak gitu ya. Nah, kemudian perilaku yang lain yang menjadi
perhatian dari Rasulullah SAW selain tadi perbuatan syirik tadi adalah mereka itu orang-orang Arab itu sangat mudah sekali diprovokasi. Jadi kau kesenggol gitunya, baik secara perkataan atau perbuatan, perang. Gitu. Gampang sekali terprovokasi. Kemudian bentuk-bentuk, mohon maaf ya, riba itu di sana ya lumrah sekali. Itu sangat lumrah. Kemudian nggak suka kalau misalkan kalau bayi yang lahir itu perempuan. Bagi mereka. Sampai kalau misalkan punya bayi perempuan itu dikubur hidup. Ini yang pernah terjadi pada sosok Umar bin Khattab seperti itu. Ya. Jadi itu ya Kang Dairi, ini sebagai penguatan ya dari materi yang kemarin itu. Mengapa beliau tahanus ya? Itu tahanus karena ini beliau ingin menyendiri, ingin mencari sebuah solusi. Ini bagaimana caranya ini untuk mengatasi masalah sosial ya yang ada di masyarakat Arab itu. Kemudian poin selanjutnya di sini yang penting untuk kita pahami terkait dengan turunnya asbabun nuzul ini, turunnya firman Allah surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah bahwasanya Rasulullah SAW beliau tidak menunggu adanya ilham. Iya. Beliau nggak nunggu. Aku mau di Gua Hiro, aku ingin bertahanus di sana, ya ingin menyendiri. Mudah-mudahan nanti turun wahyu, turun ilmu baru. Enggak ya. Iya, benar. Di sini beliau apa? Gitu bukan. Iya. Karena kalau misalkan demikian, nggak mungkin beliau akan takut kepada orang yang datang kepada beliau tersebut. Tapi kan coba lihat reaksi tatkala datang kepada Rasul malaikat Jibril, apakah beliau takut? Beliau takut. Ya? Kaget luar biasa. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul itu tidak menunggu begitu. Tapi di sini memang Allah Subhanahu wa taala yang hadir kepada beliau melalui perantara malaikat Jibril. Dan yang ketiga nih pelajaran berharga ya untuk kita semua terkait dengan asbabun nuzul ini adalah lihat posisi seorang istri Khadijah radhiyallahu ya. Beliau memberikan solusi, bukannya marah-marah. Coba andaikan ya ada seorang suami ya datang dari suatu tempat ya, ini di gua lagi ya tidak bersama istrinya gitu ya, kemudian datang ke rumah, kemudian curhat kondisi seperti tadi. Bisa jadi kalau misalkan istri yang tidak soleh akan mengatakan atuna naonan, ngapain gitu ya, ngapain tidur di sana, bermalam di sana, kasur empuk udah tidur sama aku. Tapi lihat sosok Khadijah, nggak ada marah. Ya, beliau sangat percaya kepada suami. Masya Allah. Dan bahkan di sini memberikan solusi loh. Pertama solusi secara fisik ya. Ketika Rasulullah meminta kepada Khadijah zammiluni, selimuti aku, beliau begitu takut ketika itu. Menggigil. Jadi secara fisik diberikan solusi dulu tuh ya. Nah, dihangatkan dulu, mungkin kasih air minum dulu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua secara psikis. Goncangan ketika itu Rasulullah. Nah, di sini diberikan perkataan-perkataan untuk menguatkan ya. Di situ kan ada perkataan dari Khadijah, "Kalau wallahi demi Allah la yukhzikallahu abada." Demi Allah, Allah itu tidak menyia-nyiakan dirimu wahai suami. Ya, Allah itu cinta kepada engkau ya. Allah sayang kepada engkau. Engkau itu orang yang senantiasa menyambung silaturahim. Perkataanmu itu jujur. Engkau membantu orang yang lemah. Ya, kemudian di sini engkau memuliakan tamu, yang membantu orang-orang yang membutuhkan. Ini kan secara kata-kata ya, bahasa Sundanya umpahan gitu ya. Gitu ya. Bisa bikin apa tenang gitu. Membuat suaminya tenang. Ya, membuat suami tenang. Dan yang ketiga, solusi yang ketiga apa? Beliau ya datang kepada anak pamannya, jadi sepupunya ya. Anak paman. Ya, Waraqah bin Nawfal tadi. Nah, Waraqah bin Nawfal ini anak paman. Ya, jadi sepupu ya. Sepupu dari Khadijah ini, ya, Waraqah bin Nawfal memiliki kemampuan di dalam membaca bahasa Arab begitu ya, dan bahasa Ibrani ya. Kitab-kitab Injil yang dari bahasa Arab, dari bahasa Ibrani itu dapat dibaca oleh seorang Waraqah bin Nawfal. Beliau seorang Nasrani gitu ya. Tapi di sini beliau sangat paham akan kitabnya, kitab Injilnya di sini. Ahli kitab beliau itu. Nah, tapi usianya memang sudah lanjut.
Kemudian sudah lanjut sudah sepuh gitu. Kemudian dari situ kan kata Warokoh, tatkala disampaikan informasi apa yang terjadi yang menimpa kepada Rasul, ketika itu kan Warokoh menyampaikan bahwa yang datang kepada Warokoh itu siapa adalah Namus. Namus itu sebutannya. Namus itu Jibril. Ya. Jadi maaf, dalam dulu itu nggak malaikat istilah yang digunakan Namus Jibril, tetapi namanya adalah Namus yang datang kepada Musa. Beliau mengatakan kepada Warokoh, nah andaikan aku masih muda. Tuh. Iya. Andaikan aku masih muda dan andaikan aku masih punya sisa hidupku ini, saya pasti akan membantumu. Karena dari sisi lain ini Warokoh tahu ini Nabi nih. Udah pasti tuh, udah kebaca ya. Dan beliau menyampaikan bahwasanya tidaklah Nabi yang lulus kecuali dia akan diusir dari kaumnya. Tidaklah kecuali Nabi yang lulus kecuali akan dimusuhi oleh kaumnya. Dan itu benar-benar nyata yang terjadi. Gitu, ya. Baik, itu mungkin sebagai penguatan ya Ustaz Dery ya dari materi yang sebelumnya di sesi pertama tentang asbabun nuzul. Kemudian masuk di ayat yang pertama kan kemarin itu kita sudah masuk di ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Nah, di ayat yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kata Iqra. Yang Iqra itu kalau kita terjemahkan artinya kan bacalah. Tapi kan nanti pertanyaannya apa sih yang dibaca? Jadi bukan secara zahir harus membaca langsung ada tulisan. Dalam artian malaikat itu datang kepada Rasul ya, bawa selembaran kayak bawa selembaran, bawa buku baca nih. Karena memang Rasulullah itu memang sudah disetting dia tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis. Tapi perlu diingat ya, Rasul tidak bisa baca, Rasul tidak bisa menulis itu bukan aib loh di zaman beliau. Ya. Kenapa? Karena memang ketika itu perangkat untuk membaca, perangkat untuk menulis tidaklah seperti hari ini. Iya. Gitu ya, tidak seperti hari ini. Nah sehingga di zaman Rasul kekuatan yang diandalkan untuk belajar adalah hafalan. Sehingga tidak aneh kan di masa Rasul itu orang yang hafal Quran begitu ya. Bahkan kalau kita ada yang hafal hadis jumlahnya ribuan ya. Abu Hurairah, kemudian ada Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud. Itu mereka adalah sahabat begitu yang benar-benar menjaga ilmu Islam itu lewat perantara hafalan mereka. Ya gitu ya. Nah, jadi perlu kita ketahui bersama di sini bahwasanya Iqra di sini adalah bukan artinya sebatas membaca. Gitu ya. Tapi membaca dari membaca buku gitu ya, bukan ya. Tapi di sini membaca alam. Gitu ya. Lihat alam. Ya alam semesta ini. Tafakurlah engkau di situ ya. Gerakan pikiran engkau, observasi telah dan seterusnya. Gitu ya. Nah, tapi di situ ada syaratnya. Harus bismi rabbika, artinya apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, apa yang nanti kita dapatkan dari hasil temuan itu harus bismi rabbika, harus berdasarkan nama Tuhanmu, demi nama Tuhanmu, harus ada keikhlasan di situ, begitu ya, harus ada kontribusi untuk umat, untuk masyarakat. Jangan sampai seseorang belajar bukan memberikan kemaslahatan kepada umat, tetapi memberikan kemafsadatan, kerusakan bagi umat manusia. Jadi indah ya. Ayat pertama yang turun saja sudah mengajarkan ilmu pengetahuan, dan itu semua harus berlandaskan apa? Kemaslahatan. Itu luar biasa, begitu ya. Nah, berikutnya kita lihat pada ayat ini, Iqra bismi rabbika. Nah, di sini Allah mengungkapkan dengan kata Rabb. Itu Kang Dery ya. Di sini menggunakan dengan kata Rabb. Iya. Tidak menggunakan kata Allah. Ya. Tentu ada rahasianya karena memang Al-Quran ini ya setiap kata ya, bahkan setiap huruf itu pasti kata dan hurufnya adalah pilihan, ayat-ayatnya pilihan, kalimatnya pilihan, kata-katanya pilihan, huruf demi huruf itu pilihan. Gitu. Karena ini adalah mukjizat ya yang Allah hadirkan untuk umat Rasulullah SAW. Nah, di sini kita lihat Allah mengungkapkan dengan kata bismi rabbika, bukan bismillah. Iya. Gitu kan? Nah, ini apa rahasianya?
Nah, ini saya bawa kitab tafsir namanya Tafsir Al-Munir, karangan Dr. Wahbah Zuhaili. Beliau mengungkapkan bahwasanya apa rahasia di balik Allah mengungkapkan kata yang pertama surat Al-Alaq pada ayat yang pertama ini bukan menggunakan kata bismillah tetapi dengan kata bismi rabbik. Bismillah. Nah, kata rob itu merupakan sifatul fi'li. Sifatul fi'li. Fi'li itu apa? Pekerjaan ya? Pekerjaan. Ya, rob itu kan kalau kita gali lagi dari bahasa Arab, rob itu kan artinya macam-macam Kang Dery ya. Kang Dery kan di tarbiyah dulu ya. Masya Allah. Kuliah tarbiyah. Tarbiyah itu dari kata rob yurub di tarbiyah kan. Oke ya. Nah, rob itu artinya bisa mengatur, bisa mendidik, ya, bisa mengasuh, artinya bisa membimbing, bisa mengajarkan, bisa menumbuhkan. Nah, di sini Allah ingin memperkenalkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat Rabb. Artinya apa? Allah itu mengatur dirimu, Allah itu membimbing dirimu, Allah itu mengajarkan dirimu. Iya. Gitu. Ini untuk menunjukkan, ini loh manusia yang diciptakan oleh Allah. Ingat loh, Tuhanmu itu punya sifat ini Rabb. Sementara kata Allah itu merupakan min asma'i dzat, merupakan nama dari zat Allah Subhanahu. Jadi ini untuk menunjukkan adanya semacam ikatan emosional loh antara kita ya sebagai makhluk dengan Allah sebagai Khalik. Ya, gitu kan ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di sini ya Allah mengungkapkan dengan kata alladzi khalaq. Khalaq artinya yang menciptakan apa? Di ayat yang kedua disambung tuh khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia dari unsur apa? Dari unsur alaq. Alaq itu artinya segumpal darah atau bahasa kedokteran hari ini namanya zikot. Nah, ini coba kita lihat nih ayat 1 dengan ayat kedua, apakah ada korelasi? Tentu ada. Ketika Allah mengungkapkan kata Iqra, bacalah. Perintah ini untuk siapa sih? Ya, perintah ini adalah untuk Rasul dan untuk umat Rasulullah SAW. Dan perintah ini untuk siapa? Tentu untuk umat manusia. Karena tidak ada makhluk yang Allah ciptakan yang dapat menggali ilmu pengetahuan kecuali siapa? Kecuali manusia. Dan inilah kita manusia yang membedakan kita dengan makhluk yang lainnya. Ya, sehingga kalau kita lihat dalam ilmu mantik itu bahwasanya manusia itu apa? Seorang manusia itu disebut dengan hayawan natik, ya. Makhluk hidup yang natik, yang berpikir. Ya. Yang ilmu itu kan kaitannya dengan berpikir, gitu kan? Kita belajar pasti di situ kita menggerakkan akal pikiran kita. Dan ini perintah ini membaca ini diperuntukkan untuk manusia karena mereka yang hanya mampu ya untuk menggerakkan akal pikiran. Jadi kita lihat coba ya, tidak ada peradaban di muka bumi ini yang berdiri kecuali itu semua ditopang dengan ilmu pengetahuan. Iya. Tetapi bedanya antara ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh muslimin itu semua dibimbing, itu semua berdasarkan wahyu. Masya Allah. Begitu. Jadi ada dasar. Ada dasarnya. Ya, kita itu dibimbing oleh wahyu. Jadi wahyu membimbing akal. Jangan kebalik. Akal membimbing wahyu. Ya. Jadi kita tidak lihat. Ya. Dalam hal ini kita belajar nggak lihat. Iya. Jadi ada yang pertama saja disebutkan, hey, kamu baca, ingat loh bismi rabbik. Ya, kamu ingat Tuhanmu loh. Iya. Ya, kamu mendapatkan sesuatu itu semua dari siapa? Dari Tuhanmu. Engkau belajar mendapatkan sesuatu, kemudian dapat membuat ini, membuat itu. Ingat loh, karya-karya itu sejatinya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, kemudian pada ayat yang ketiga Allah berfirman Iqra lagi tuh Kang Dery ya, wa rabbukal akram. Di sini di ayat yang ketiga ini Allah ulangi kata Iqra. Ya. Allah ulangi kata Iqra. Apa sih rahasianya? Kan apa tadi ya pada ayat yang pertama? Jadi kemungkinan beda dari arti Iqra yang awal. Gimana? Sebetulnya memang ulama ikhtilaf di sini. Iya. Ada yang mengatakan Iqra yang pertama artinya adalah belajar, ada yang mengatakan Iqra yang ketiga artinya mengajar, gitu ya. Ini ada beberapa pendapat ya. Tetapi saya baca dalam tafsir ini Iqra di sini
ini sebetulnya menunjukkan penguatannya, ya, penguatan dari ayat yang pertama. Ya, artinya apa? Bahwasanya membaca itu tidak cukup satu kali. Belajar itu nggak bisa satu kali. Iya. Belajar itu harus berkali-kali. Benar. Gitu. Di dalam tafsir yang lain, misalkan dalam tafsir Al-Marwazi disebutkan al-qiraah la takshifuha an-nafs illa bi-tikrar wa ta'wil ala ma jarat bihi al-'ada. Membaca itu tidak bisa menghujam dalam pikiran kita. Gitu ya. Kita dapat merasuk begitu ya. Kecuali dengan apa? Takwid, dengan pembiasaan dan dengan pengulangan. Iya, ini memiliki makna dalam bahwasanya kalau kamu ingin pintar, gitu ya, kamu ingin mendapatkan sesuatu, belajar nggak bisa satu kali, tapi harus diulang-ulang, harus berkali-kali, gitu ya. Kalau satu kali itu kesan kayak instan aja gitu, nggak bisa ya. Cuma satu mie aja. Masya Allah, iya. Gitu ya. Jadi Iqra di sini sebagai penguatan bahwasanya ayo lakukan pengulangan. Iya. Ya, untuk mendapatkan hasil bacaan yang maksimal, begitu, yang optimal dan yang berbuah, begitu ya. Iya. Nah itu semua diperlukan yang namanya pengulangan. Ya. Iqra lah gitu yang ketiga, warabbukal akram. Nah kalau tadi di ayat yang pertama Allah memperkenalkan Rob, gitu ya, bismi rabbika. Yang kedua Allah memperkenalkan khalaqal insana min alaq. Inilah Allah yang menciptakan manusia. Yang ketiga warabbuka, dan Tuhan itu al-akram. Ya. Al-akram itu artinya yang paling mulia. Nah, kalau kita buka ya di dalam ayat Al-Qur'an, bentuk kata akram itu cuma ada di surat ini. Oh, gitu. Kalau yang lain rata-rata bentuknya karim gitu ya. Iya. Ya, katanya karim. Iya. Ya. Oh, jadi kata akram ini hanya terdapat di Masya Allah. Akram itu kan kalau dalam bahasa Arab namanya isim tafdil ya. Isim tafdil itu kayak kabir, akbar gitu kan. Ya. Kemudian jamil, ajmal. Ya, jamil indah, ajmal paling indah. Iya. Gitu kan. Iya. Kemudian kabir besar, akbar paling besar. Ini karim mulia, akram berarti paling mulia. Ya, bahwasanya tidak ada zat manapun yang paling mulia melainkan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ayat yang ketiga, warabbukal akram. Masya Allah, tabarakallah. Oh, makin kesini makin luar biasa ini. Hati itu kayak apa ya? Benar-benar takjub. Ini baru ngebahas. Jadi kalau seandainya katanya kita ngebahas tafsir Quran ini luar biasa. Kalau orang yang apa ya, ingin benar-benar tahu tentang Islam, ini nih seharusnya dimulai dari sini. Kita luar biasa, karena sebagaimana ya sudah jelas sebagai pedoman umat Islam itu Quran, dan Al-Quran itu, maaf sekali lagi, hebatnya ini Moza Indonesia mengadakan program podcast ini untuk khususnya untuk Hijab ya, Hijab Brother. Ini luar biasa, kita bisa mendapatkan ilmu yang berdasarkan merujuk kepada dasar tadi yang sebagai pedoman kita adalah Al-Quran. Terlebih ini adalah tafsir Al-Quran, di mana diperdalam lagi nih, karena Al-Quran itu nggak cukup hanya sebatas kita artikan. Ada kalanya kita harus, Al-Quran itu yang paling pokok harus kita tahu tafsirnya. Dikejar nih kita sampai mana pemahamannya biar lebih mantap. Kalau menurut bahasa sekarang mah anak-anak itu ajib, biar ajib nih ilmunya, biar pemahamannya mantap ya.